Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan mulai mengupas dari salah satu materi yang paling penting di kelas 10 tentunya ini ya. Bicara tentang angka penting. Mas, apa itu angka penting? Nah, kalau secara definisi, angka penting itu angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Misal, kamu mau mengukur panjang spidol ini pakai penggaris. Terus kamu baca hasilnya misalkan 15,2. Nah, 15,2 itulah yang disebut angka penting karena angka tersebut diperoleh dari hasil kamu melakukan kegiatan pengukuran. Nah, itulah pengertian sederhana dari angka penting. Nah, untuk angka penting sendiri punya aturan. Yang pertama, angka selain 0 itu semuanya disebut angka penting. Jadi dari angka 1 sampai angka 9 itu disebutnya angka penting. Nah, sedangkan untuk angka 0, nah ini angka 0 ya, itu bisa dianggap sebagai angka penting, bisa juga bukan angka penting, tergantung dia tempatnya berada di mana. Contoh, untuk memahami 0 ini masuknya angka penting atau bukan, misal kita punya angka 0,0342. Nah, yang pasti 342 ini kan angka selain 0, sudah dipastikan bahwa mereka adalah angka penting. Nah, sementara 000 ini karena posisinya dia tidak didahului oleh angka penting, maka 0 ini bukan merupakan angka penting. Jadi untuk ini angka pentingnya hanya ada 3, 1, 2, 3 ya. Ini ada 3 angka penting. Kemudian baris yang kedua 0,02005. Nah, kamu perhatikan pokoknya angka pentingnya dulu. Mana angka penting? Ini Mas, 2 nih. Nah, kalau ini 2, ini angka penting, maka angka yang di belakangnya itu mau 0, mau bukan 0, itu masuknya angka penting. Jadi 0 yang ini sekarang jadi angka penting. Kenapa Mas? Karena sudah didahului oleh angka penting. Jadi angka penting untuk baris kedua ada 4 angka penting. Paham ya? Berikutnya nomor 3 nih. Nih, udah jelas nih. Sudah didahului oleh angka penting. Maka angka di belakangnya meskipun dia angka 0, maka ini masuk ke dalam angka penting. Sehingga di sini terdiri dari 4 angka penting juga ya. Nah, sedangkan untuk baris yang terakhir, ini 4000. Meskipun sudah didahului oleh angka penting, karena ini bukan angka desimal gitu ya, maka 0 yang 3 ini tidak dianggap sebagai angka penting. Jadi untuk yang ini dia hanya mengandung 1 angka penting saja. Oke, nah itulah beberapa aturan terkait angka 0 ya. Jadi bisa dianggap angka penting, bisa juga bukan angka penting, tergantung 0 itu berada di mana posisinya. Intinya 0 baru jadi angka penting kalau sudah didahului oleh angka penting gitu ya. Nah, ini contoh angka penting, maka 0-nya jadi angka penting. Oke. Berikutnya, kalau kamu sudah paham tentang angka penting, maka yang namanya angka kan bisa dioperasikan gitu ya. Nanti yang kita bahas ada 2 nih. Ada perkalian angka penting, ada penjumlahan angka penting. Nah, ini ada sedikit perbedaan nih, aturan dari perkalian dan penjumlahan. Yang pertama nih, kalau kita punya angka, misalnya nih, saya punya plat baja panjangnya 14,273 cm, semisal lebarnya 7,28. Nah, maka kalau kamu ditanya luas, berarti kan panjang kali lebar, berarti kan jatuhnya dia aturan perkalian. Nah, hasilnya kalau kamu kalikan panjang kali lebar ini, maka hasil yang kamu dapat di kalkulator adalah ini nih, 103 sekian-sekian gitu. Tapi Mas, jawabannya mana? Yang pasti yang A sudah bukan jawabannya. Oke? Karena kenapa? Karena aturan perkalian nanti hasilnya, ini hasilnya ya, saya tulis hasilnya itu harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Gitu. Contoh yang tadi, ini ada berapa angka penting? Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 angka penting. Sedangkan lebarnya 1, 2, 3. Berarti ini 3 angka penting. Nah, kalau kamu kalikan, maka hasilnya itu harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Mana yang paling sedikit? 3. Ya sudah, kamu tinggal cek jawabannya. Yang mengandung 3 angka penting kadang tinggal 1 jawaban. Itulah yang yang lainnya kan ada 4, 5, dan seterusnya. Bisa dipahami? Ya, semudah itu untuk aturan perkalian angka penting. Berikutnya yang kedua adalah penjumlahan angka penting. Nah, kalau penjumlahan angka penting ini agak sedikit beda ya, bahasanya juga ada agak lain ya. Jadi nanti hasilnya kalau penjumlahan angka penting itu mengikuti jumlah angka taksiran bahasanya ya, angka taksiran yang paling sedikit juga gitu.
paling sedikit. Jadi bahasanya itu hanya mengandung satu angka taksiran katanya. Kalau kamu bingung dengan kalimat itu, penjumlahan pokoknya aturannya mengikuti jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit, intinya gitu. Oke, contoh nih, ada angka 43,5273. Kamu perhatikan, ada berapa angka di belakang komanya nih? Oh, ada 4 mas, ditambah 24,36. Yang ini ada berapa angka di belakang koma? 2 mas. Maka nanti hasil penjumlahan menurut angka penting harus mengikuti jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit. Ada berapa? Ada 2 angka mas. Mana yang kamu cari? Ya 2 angka mas. Oh, ada 2 mas. Ada 88, ada 89. Yang benar yang mana? Nah, kita harus mengacu pada jawaban awalnya nih. Jawaban awalnya kalau kamu hitung 67,887. Dibulatkan jadi 67,887. Dibulatkan lagi menjadi 2 angka di belakang koma. Maka karena ini angka 7 lebih dari 5, si angka 8 ini harus naik 1 kan. Jadi 67,89. Nah, jadi jawabannya yang D gitu ya. Nah, itu aturan penjumlahan. Jadi kalau aturan perkalian, sekali lagi kita ulangin, hasilnya mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Jadi kamu harus ngecek dulu nih, panjangnya ada berapa angka penting, lebarnya berapa angka penting. Yang paling sedikit itu sebagai patokan untuk jawabannya. Sedangkan untuk penjumlahan angka penting, hasilnya itu harus mengikuti jumlah angka taksiran yang paling sedikit. Paling sedikitnya itu hanya 1 angka taksiran katanya. Atau kita ganti tadi, kamu 3 melihat jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit. Plus nanti ditambahkan dengan aturan pembulatan. Nah, untuk aturan pembulatan saya kira udah paham. Jadi kalau di atas 5 naik 1, kalau di bawah 5 tetap. Mas, kalau pas di 5 gimana? Nah, misalkan nih 67,25 sama 67,35 nih. Nah, kalau yang mau kamu bulatkannya tepat di angka 5, kamu harus melihat angka sebelumnya nih. Kalau angka sebelumnya bilangan genap, maka nilainya tetap gitu. Jadi ini 2, 4, 6, 8 itu nilainya tetap. Tapi ketika di depan atau di belakang atau di samping angka 5 ini angka ganjil, maka yang ganjil harus naik. Ini 67,4. Itu untuk aturan pembulatan. Oke? Nah, tambahannya notasi ilmiah. Kalau notasi ilmiah, misalkan nih, saya punya angka 1.200 atau 1.200.000. Nah, ini gampang nih. Kalau kamu bikin notasi ilmiah, patokannya pokoknya angka tersebut harus dibuat jadi satuan. Jangan puluhan, jangan ratusan, jangan yang lainnya. Berarti kan ini sejutaan nih, berarti kamu tulis 1,2 saja. Jangan 12, jangan 120. 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah notasi ilmiah. Begitu juga dengan ini 0,000432. Ya udah kamu bikin 4, karena satuan kan. 32 kali 10 pangkat 1, 2, 3, min 4. Gitu ya. Nah, ini beberapa aturan mengenai tentang angka ya. Dimulai dari angka penting, aturan perkaliannya, penjumlahannya, pembulatannya, serta notasi ilmiahnya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di bawah kolom komentar. Oke.